Tetaplah kuat dalam situasi keadaan apapun. Jadilah pribadi yang tetap kuat. Tuhan mau kita jadi gereja. Tuhan mau kita jadi jemaat. Jadi pribadi-pribadi yang perkasa di dalam Tuhan. Percayalah kasih karunia kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Jika kita tetap stay strong. Hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan karena Rasul Paulus sudah mengalami. Dengar baik-baik. Tetaplah jadi pribadi yang kuat, tetap stay strong, jadi suami-suami, istri-istri, imam-imam, penolong-penolong, jadi keluarga-keluarga yang tetap kuat. Amin. Mau mengalami mujizat Tuhan? Mau mengalami keajaiban? Tetaplah kuat. Ya, tetaplah kuat dalam situasi keadaan apapun. Suami-suami saya ingin mengajak, istri-istri saya ingin mengajak, keluarga-keluarga saya ingin mengajak, orang tua, para pelayan, jadilah pribadi yang tetap kuat. Amin. Ibu Nancy ready? Oke, baik. Kita baca firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sekali lagi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Akhirnya hendaklah jemaat GSJS kita jadi pribadi-pribadi yang tetap kuat. Biar Bapa di sorga melihat bahwa gereja Tuhan yang ada di Surabaya, GSJS Tunjungan Plaza, kedapatan tetap dalam situasi keadaan apapun di tahun 2024. Tetap jadi pribadi, tetap jadi suami, tetap jadi istri, jadi jemaat, pelayan yang stay strong. Amin. Dengar baik Bapak Ibu yang diberkati. Dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Silakan. Akhirnya hendaklah kamu menjadi perkasa di dalam Tuhan dan dengan kuat kuasa-Nya. Wow. Dengar baik. Biarlah para pelayan di GSJS dilihat perkasa-perkasa. Amin. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah. Amin para pelayan. Senyum dulu yang berpakaian jas nih. Jangan tegang sekali. Bapak Ibu jemaat, dengar baik-baik. Tuhan mau kita jadi gereja. Tuhan mau kita jadi jemaat. Jadi pribadi-pribadi yang perkasa di dalam Tuhan. Ada satu terjemahan dalam versi mudah mengerti. Dikatakan sangat luar biasa. Silakan. Sebagai kesimpulan, jadilah kuat dalam Tuhan dan kuasa-Nya yang besar. Terima kasih, luar biasa. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata sebagai kesimpulan, jadilah kuat dalam Tuhan dan kuasa-Nya yang besar. Percayalah kasih karunia kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Jika kita tetap stay strong, tetap kuat. Amin. Kalau kita tetap kuat, percayalah tipuan iblis, panah-panah si jahat, kita bisa hancurkan dalam nama Yesus. Yang penting apa? Tetaplah stay. Sama-sama 1, 2, 3. Stay. Amin. Dengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengar baik. 2024 kita GSJS harus menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Next. Dengar baik-baik. Kita keluarga besar GSJS, kita harus jadi pribadi-pribadi, jadi gereja yang betul-betul kuat di dalam Tuhan. Jadi keluarga-keluarga di GSJS kita dibimbing, dibina sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hasilnya 2024 kita akan tetap jadi pribadi yang kuat dalam situasi keadaan apapun, badai apapun, apapun boleh jadi. Jemaat GSJS stay strong. Amin. Dengar baik itu. Pertanyaannya, bagaimana bisa stay strong di tahun 2024? Itu penting. Doa mantap, ibadah dahsyat, puasa keren, firman betul. Tapi fakta juga berbicara. Banyak orang-orang yang melayani
Tapi waktu kena badai, banyak keluarga-keluarga, banyak suami, banyak istri menghadapi badai, menghadapi tantangan, tidak bisa kuat. Malam hari ini kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar dari seorang pribadi yang bernama Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus bisa jadi pribadi yang luar biasa dalam badai jenis apapun, karam kapal, puasa terpaksa, disiksa, dicaci, dimaki, dibuat apapun, stay strong tetap ada dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus berani berkata, akhirnya hendaklah kamu menjadi kuat di dalam Tuhan, karena Rasul Paulus sudah mengalami. Stay strong. Boleh perlihatkan wajah-wajah yang tetap kuat? Jangan wajah melotot. Dengar baik. Cuaca hujan ya di luar ya. Dengar baik-baik. Tapi dalam gedung ini hujan berkat dari Tuhan. Amin. Pertanyaannya sekali lagi, bagaimana? Bagaimana saya jadi suami, jadi istri? Bagaimana saya jadi imam, jadi penolong? Bagaimana saya jadi orang tua, jadi anak? Bagaimana jadi keluarga? Bagaimana jadi pelayan, jadi hamba Tuhan yang bisa tetap kuat? Kebenaran firman Tuhan jawabannya. Sama-sama yuk kita ikuti. Next. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Matikan yang harus dimatikan. Mau stay strong, mau tetap kuat, matikan yang harus dimatikan. Suami istri salah paham, bukan istri kita matikan. Betul? Dalam keluarga ada salah paham, bukan pasangan yang kita matikan. Sesama pelayan Tuhan ada salah paham, bukan kita saling mematikan. Tapi untuk jadi pribadi yang tetap kuat, untuk bisa stay strong, matikan yang harus dimatikan. Apa yang harus kita matikan? Rasul Paulus berkata dalam Kolose 3 ayat 5, saya minta tolong silakan. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang apa? Yang duniawi. Yang apa? Yang duniawi. Dengar baik, lanjut. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terima kasih. Itu yang harus kita matikan. Amin. Dengan kata lain apa? Semua urusan-urusan, semua kegiatan, semua kesukaan, semua kesenangan yang ujung-ujungnya dosa. Mari perlihatkan jemaat GSJS, kita hebat karena kita berani ambil keputusan. Saya matikan yang harus dimatikan. Amin. Semua urusan dosa matikan. Tapi Pak, kita belum sempurna. Kita tidak bicara kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik penguasa sorga. Amin. Yang kita harus bahas, saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tadi WL ada satu pujian, takkan melakukan yang mendukakan hatinya. Betul? Mari GSJS, siapapun kita di hadapan Tuhan kita sama. Kita berjuang, kita sementara berjuang, kita tetap mau jadi stay strong, mau tetap kuat. Bagaimana saya bisa tetap kuat? Dalam doa malam ini saya mau katakan, matikan yang harus dimatikan. Lihat orang di sebelah kanan kirimu, bukan mereka kita matikan. Amin. Firman Tuhan bilang apa? Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi di sini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, semua dosa, dosa, dosa. Dengar baik ini. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, matikan itu. Amin. Ya, matikan. Ini jelas, ini kebenaran firman. GSJS 2024, tahun ini saya percaya tahun penuh mujizat. Ada masalah, ada Yesus, Yesus akan selesaikan. Tahun ini tahun mujizat, tahun ini tahun terobosan. Mau mengalami mujizat? Mau mengalami keajaiban? Mau mengalami terobosan? Matikan yang harus dimatikan. Stay strong. Sama-sama, 1, 2, 3. Stay. Percayalah, GSJS 11 bulan ke depan
Yesus yang akan menyatakan karyanya. Yesus menyatakan kuasanya. Yesus menyatakan pribadinya. Yesus menyatakan kasihnya. Yang harus kita lakukan, tetaplah kuat. Amin. Jangan ada lagi dusta di antara kita. Amin. Betul? Tidak ada kebohongan-kebohongan di antara kita. Semua transparan di hadapan Tuhan. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Haleluya. Yang bawa HP tolong buka aplikasi Alkitab. Aplikasi foto seperti ini. Coba dibuka yang bawa HP. Lalu lihat kameranya diputar. Langsung lihat wajah sendiri dan katakan dengan penuh keberanian dan iman, aku matikan yang harus dimatikan. Oke? Bapak Ibu jemaat, dengar baik. Apa yang menjadi beban, apa yang jadi dosa, jangan dibawa-bawa. Tanggalkan. Dari sana saya lihat pemain musik, para pelayan altar luar biasa. Salah satu pemain drummer kita, saya pikir dia mau lompat. Tadi ada satu lagu, saya pikir dia mau lompat ya. Luar biasa. Hebat drummer, hebat pemain musik. Tapi coba sambil pikul mimbar, bisa nggak main musiknya? Bisa main musik sambil pikul mimbar? Nggak bisa. Artinya apa? Tanggalkan semua beban, tanggalkan semua dosa. Mari kita lari kepada tujuan yang mulia, panggilan sorgawi, melayani Tuhan. Amin. Mau mengalami mujizat pastinya kan? Mau mengalami keajaiban, mengalami kemenangan tahun 2024. Stay strong, tetaplah kuat. Bapak Ibu jemaat, bukan Tuhan tidak mau turun tangan, bukan Tuhan tidak mau mengadakan mujizat. Kami beberapa waktu ini, orang sering nelpon dari luar kota. Banyak pergumulan mereka. Saya cuma berkata begini, tolong periksa kehidupan pribadi berkualitas dengan Tuhan atau tidak. Masih banyak nggak dosa-dosa yang disembunyikan? Karena apa? Perhatikan dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya minta tolong dibaca. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, Apa? Ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Terima kasih. Jemaat, kita tidak bisa jadi pribadi yang stay strong. Kita tidak bisa jadi pribadi yang tetap kuat kalau kita masih main-main, berlari-lari dalam lintasan dosa, berenang-berenang di dalam kolam-kolam dosa. Dengar baik, mau 2024 Februari besok sampai Desember kita mengalami mujizat, kemenangan, keajaiban, menerima kasih karunia dan kemuliaan Tuhan. Hari ini buat keputusan, saya stay strong. Amin. Apa yang harus dilakukan? Matikan yang harus dimatikan. Apa itu? Next. Semua kegiatan. Sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Semua kegiatan, kebiasaan, kesukaan yang berurusan dengan harus sepakat. Sepakat. Amin. Perlihatkan kepada penghuni sorga. Perlihatkan kepada Bapa di sorga. Perlihatkan kepada Yesus. GSJS tidak hanya gerejanya, gedungnya besar, jemaatnya banyak, tapi GSJS gereja yang dibangun dengan jemaat yang berani ambil satu tindakan. Stay strong, tetap kuat. Apa buktinya? Kami mau matikan yang harus kami matikan. Apa itu? Dosa. Yang kedua, cepat waktunya ya. Yuk, yang kedua, sama-sama baca 1, 2, 3. Buang yang harus dibuang. Bapak Ibu jemaat,
untuk bisa tetap kuat, untuk stay strong, untuk bisa jadi pribadi, jadi suami, istri, anak, orang tua, pelayan, hamba Tuhan, untuk bisa tetap kuat. Tidak hanya kita matikan yang harus kita matikan, semua dosa-dosa matikan. Yang kedua, buang yang harus dibuang. Suami istri bertengkar, bukan suami kita buang dari keluarga. Betul? Iya. Kita bertengkar, pemain musik, bukan drummer kita buang. Bukan. Bukan pemain bass kita buang, bukan. Buang yang harus dibuang. Apa? Sampah-sampah dalam hidup kita. Kita lihat firman Tuhan, Kolose 3 ayat 8, saya minta tolong. Kolose pasal 3 ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Setuju? Berani berkata amin? Amin. Buang yang harus dibuang. Kita akan jadi jemaat, jadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jadi pribadi-pribadi, jadi imam-imam, penolong-penolong yang tetap kuat. Kita bisa berkata, saya stay strong. Dalam situasi ada keadaan apapun, saya akan tetap kuat. Kenapa? Karena tidak ada lagi penghalang itu. Semua sampah-sampah sudah saya buang. Semua yang harus dibuang saya sudah buang. Ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat mujizat terjadi 2024, kalau kita mau hidup dikejar oleh mujizat, kalau kita mau hidup penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, dan pelayanan, bahkan mujizat kejar hidup kita, tetaplah kuat. Stay strong dalam situasi apapun. Amin Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, matikan yang harus dimatikan. Yang kedua, buang yang harus dibuang. Bapak Ibu, Desember Januari kemarin, Desember tanggal 19 saya berangkat pelayanan dan liburan ke Australia dengan keluarga. Pulang tanggal 9 karena anak-anak masuk sekolah. Ada beberapa keluarga kami bimbing. Salah satunya ada seorang ibu masih muda. Kami bimbing. Ibu ini berasal dari desa yang sangat terpencil di Sulawesi Utara, Manado, Modo Inding. Ya, bahasa Inggrisnya tidak lancar. Saya bimbing. Waktu kenal kami bimbing secara rohani. Dan saya cuma katakan begini. Masih ada sampah-sampah? Sepertinya tidak. Masih sepertinya. Saya bertanya lagi, masih ada sampah-sampah? Lalu saya katakan, masih sering jengkel sama suami? Bahkan marah, bahkan kecewa, bahkan benci? Iya pastor, itu dia yang menghambat berkat Tuhan. Hal itu yang membuat kita tidak bisa tetap kuat. Iblis bisa bermain-main, karena masih ada celah yang iblis boleh masuk. Kami doa berkat dan saya katakan, buat hari ini keputusan. Buang yang harus dibuang. Percaya engkau akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu, yang terjadi, dia sampai kaget. Tuhan memberkati dia. Ya, bahasa Inggrisnya tidak lancar. Tapi di tempat pekerjaan, di perusahaan di mana dia bekerja, kemarin dia dapat penghargaan salah satu staf terbaik di perusahaan itu. Bapak Ibu, kalau Tuhan lihat kita berkenan dan dipandang Tuhan baik, tidak ada lagi sampah dalam hidup kita. Tuhan angkat hidup kita. Tuhan promosikan hidup kita. Dan pastinya kita akan tetap kuat. Periksa diri kita. Masih ada sampah-sampah atau tidak? Masih sering marah, geram, jengkel itu. Ada kejahatan, ada fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulut kita. Ada atau tidak? Kalau ada, cepat ambil keputusan Tuhan. Engkau maha tahu. Bapak Ibu, Amsal 15 ayat 3 selalu berkata dengan jelas, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat yang baik maupun yang jahat. Kalau masih ada sampah, saran saya sesuai firman Tuhan,
Ayo, firman Tuhan katakan apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Amin. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 8, tolong. Filipi pasal 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dahsyat ya, terima kasih. Ini dahsyat. Rasul Paulus berani berkata dalam Efesus, akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah buktikan semua hal yang tidak berkenan, walaupun itu menguntungkan dirinya dulu, semua dia tinggalkan, dia buang dan dia anggap itu sampah. Demi apa? Hidup dalam Yesus Kristus Tuhan. Mau tetap kuat? Para penolong istri-istri mau tetap kuat? Imam-imam, suami-suami mau stay strong? Yang pertama apa kita lakukan? Matikan yang harus dimatikan. Yang kedua, buang yang harus dibuang. Yakobus 1 ayat 20 berkata dengan jelas. Yakobus pasal 1 ayat ke-20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Perhatikan ayat 21-nya. Ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Kita akan jadi pribadi yang stay strong, jadi pribadi yang tetap kuat. Iya, tetap kuat, tetap kuat. Waktu kapan? Waktu kita berani matikan yang harus dimatikan. Semua dosa, matikan. Yang suruh bukan Jeffrey Whelan, bukan Pak Gembala, tapi yang suruh adalah kebenaran firman. Amin. Yang kedua, buang yang harus dibuang. Tidak ada lagi sakit hati, kecewa, marah, jengkel dalam kehidupan kita. Tidak ada. Tidak ada lagi kejahatan. Waktu Tuhan lihat itu, percayalah, mujizat tidak perlu dicari, mujizat tidak perlu diminta, mujizat tidak perlu dikejar. Mujizat itu akan kejar kehidupan kita. Doa-doa malam kita akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Akan banyak kesaksian dari rumah ke rumah, dari pribadi ke pribadi. Tentang apa? Tentang hidup stay strong di hadapan Tuhan. Matikan yang harus dimatikan, buang yang harus dibuang. Next, sama-sama kita baca yuk. Semua sampah harus dibuang. Sampah sakit hati, iri hati, panas hati, tawar hati, mendua hati, semuanya harus. Bapak Ibu, jangan periksa pasangan kita, periksa diri sendiri. Amin. Periksa diri sendiri. Jangan periksa teman kita, periksa ada sampah apa yang harus dibuang. Ingat, Allah Maha Kasih, Allah Maha Kuasa, tapi Allah Maha Tahu. Allah tahu sampah apa yang ada di otak kita, pikiran dan perasaan kita. Amin. Bahkan Allah tahu sampah apa yang ada di HP ini. Allah tahu sampah apa yang ada di HP-HP kita. Mari, tahun 2024, warnai kehidupan kita, pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan dengan apa? Hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terakhir, yang ketiga, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Setelah kita matikan yang harus dimatikan, buang yang harus dibuang, yang ketiga, pakai yang harus dipakai. Setelah dibersihkan, kita pakai yang harus kita pakai. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 14. Saya minta tolong dibaca. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Dengan kata lain apa? Pakailah kasih. Dalam keadaan apapun,
kita akan tetap jadi pribadi yang stay strong. Kita akan tetap kuat. Sesulit apapun, ada kasih kepada Yesus, kita tetap kuat. Seberat apapun badai hidup, sebesar apapun badai yang datang, kasih kita kepada Allah jangan berkurang, jangan tergoyahkan. Tetap miliki kasih itu. Percayalah, di balik kasih kepada Allah ada kuasa yang besar yang akan bekerja. Amin. Buktinya apa? Kalau kita punya kasih Allah, kita menuruti perintah Tuhan. Salah satunya kasih sesama kita. Suami istri, keluarga-keluarga. Ada rahasia bagaimana cara Tuhan bekerja, yaitu perlihatkan di dalam keluarga. Kasih dari sorga itu nyata. Terjadi keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, biarkan orang-orang melihat bahwa jemaat GSJS adalah jemaat-jemaat yang hidup di dalam kasih Tuhan. Orang masuk ibadah, mereka belum memuji menyembah, mereka belum mendengarkan firman Tuhan, mereka sudah merasakan kasih Tuhan dalam hati mereka. Waktu mereka duduk, waktu mereka ikut memuji menyembah Tuhan, waktu dengar firman Tuhan, mereka merasakan bagaimana kasih ilahi memenuhi hidup mereka. Dimulai dari kita keluarga GSJS, pakailah kasih dari Yesus. Bapak Ibu, bukan zamannya lagi ada pertengkaran di antara anak-anak Tuhan. Jangan mau ditipu oleh iblis. Tapi kita harus sepakat gagalkan semua rencana-rencana iblis. Amin. Sekali lagi tolong dibaca ayatnya. Kolose pasal 3 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Terima kasih. Kita akan tetap kuat. Kita akan stay strong. Kita akan tetap jadi pribadi-pribadi yang tetap kuat, tidak tergoyahkan. Waktu kita berani matikan yang harus dimatikan, kita buang yang harus kita buang, kita pakai yang harus kita pakai. Apa itu? Kasih dari Yesus. Pakai. Kita akan melihat orang, ya, walaupun orang ini pembohong, pendusta, ada kata saya akan maafkan. Amin. Waktu orang menyakiti, waktu orang melukai, bahkan orang merugikan. Bapak Ibu, satu ketika saya diundang di kota Madiun, KKR di sebuah gereja. Selesai itu seorang suami istri bertemu dengan gembala. Mohon izin kami mau ajak Pastor Jeffrey dengan keluarga makan siang. Karena sudah dapat izin kami keluar. Lalu ibu ini berkata, Pastor, kami mau sharing. Intinya baru saja ditipu sahabat baik sekian miliar. Tolong bantu doa Pastor Jeffrey supaya kami diganti. Saya bilang, oke, Bapak Ibu sini saya ajarin. Marah sama orang yang nipu, jengkel, marah, kecewa sekali karena teman baik. Marah, kecewa, jengkel, bahkan benci. Iya, gak mungkin Ibu diberkati Tuhan selagi masih ada marah, jengkel, benci itu, kecewa sama orang yang nipu. Apa yang harus dilakukan? Doakan orang itu. Kok enak, dia bilang. Habis nipu bukan 100-200 ribu, sekian M. Pastor Jeffrey dengan enaknya bilang doakan orang itu. Ya iya, doakan dia diberkati Tuhan, dengan berkat itu dia ganti. Tapi Pak, ini repot. Mau gak diberkati Tuhan? Mau, beresin. Tetap ada kasih buat orang itu. Mau? Susah Pak, bagus, jujur. Berarti butuh kasih dari Yesus. Saya bimbing, saya tidak mau doa berkat sebelum betul-betul dari diri Bapak Ibu mau punya kasih buat orang itu. Akhirnya mereka mau dan kami dengan istri doa berkat. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saya lagi KKR di Makassar. Dalam perjalanan pulang di Makassar, di bandara dia telepon sambil nangis. Pastor Jeffrey, saya minta waktunya 2 jam saja ketemu di Tunjungan Plaza. Ya, di Pizza Hut.
Saya mau kasih kesaksian bagaimana orangnya itu sudah ganti uang kami. Bapak Ibu, selalu ada karya Tuhan di balik kasih yang ada dalam diri kita. Amin. Ayat terakhir, setelah itu kita berdoa, saya minta tolong para pelayan altar untuk datang ke depan. Ya, Yohanes 15 ayat 9 dan 10. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu jemaat GSJS, mau 11 bulan ke depan kita perlihatkan bahwa kita adalah jemaat-jemaat yang tetap kuat. Stay strong. Amin. Ingat 3 poin. Yang pertama apa? Matikan yang harus dimatikan. Yang kedua, buang yang harus dibuang. Yang ketiga, bersama dengan saya kita nyanyikan pujian ini. Kasih yang terindah, Oh